Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi dha'afa thawaba ad'afan mudha'afah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad alladzi 'allamana kayfiyatad diyafah wa ala alihi wa sahbihi dzawir rahmati war ra'fah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya takdimi hadirin hadirat jamaah salat maghrib Masjid Jami' Darut Tauhid, wabil khusus jamaah pengajian rutin, wabil khusus yang hadir di tengah-tengah kita Al-Ustadz Al-Mab'uth min Ma'hadil Daril Lugha wa Da'wah Al-Ustadz Usamah atammallahu lakus siha wal afiyata wan ni'mah. Mustami'in mustami'at, muslimin muslimat, akramakumullah. Marilah kita menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana mulai beberapa hari ini sudah turun hujan dan nikmat-nikmat yang sangat banyak yang tidak bisa kita hitung, wabil khusus nikmat sehat, nikmat hidayah, nikmat sempat sehingga kita bisa menghadiri salat maghrib berjamaah. Insyaallah nanti setelah rutinan dilanjut dengan salat isya berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Maka dengan nikmat Allah yang tidak terhitung, mari kita perbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Melanjutkan kajian kita sebagaimana yang saya sampaikan, kita tabarruk menambah wawasan dari kitab Manhajul Imdad ke kitab Al-Fawaidul Mukhtara li Saliki Tariqil Akhirah Al-Mustafada min Kalamil Allama Al-Faqih Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid nafanallahu bih wa bi ulumihi fid din amin, karangan Al-Ustadz Al-Habib Ali bin Hasan Baharun, yaitu kita ambil faidah tentang memuliakan tamu. Kemarin sudah kita baca sebagian, kita lanjutkan malam ini. Qala al-musannif mata'anallahu bituli hayatihi syarifah wa nafa'ana bi'ulumihi nafi'ati fid daraini amin. Min akhlaqis salaf as-salih kanu la yatakallafuna lid-dhaifi khaufan ayyadjaru minhu idza atahu marratan ukhra. Termasuk dari akhlaknya orang-orang dulu yang soleh, kanu la yatakallafun, mereka tidak memaksakan diri lidhaif, untuk tamu, memaksakan diri dengan sesuatu yang tidak dimiliki.
Khaufan, khawatir, ayat jaru, mereka akan mengeluh minhu, dari tamu, idza atakum marratan ukhra, ketika tamu itu datang kepada mereka di lain waktu. Wa yaquluna, dan para aslafuna sholihun berkata, man kana yut'imu dhaifahu ma yajid fala yubali bihi ayya waqtin jaa. Barang siapa memberikan makanan ke tamunya apa yang ada, maka tidak akan peduli kepada tamu kapan saja tamu itu datang. Maksudnya, walaupun kita dianjurkan untuk menghormati tamu sedemikian rupa, tapi para ulama dulu, para salaf tidak memaksakan lebih dari kemampuan, ya. Misalnya kemampuannya memberikan ikan laut, ya ikan laut seadanya. Kemampuannya memberikan ayam, daging ayam, ya ayam. Kalau kemampuannya kambing, ya kambing. Artinya tidak memaksakan diri, ya sampai ngutang ke sana ke sini, ya jangan. Supaya apa? Khaufan ayat jaru, nanti bisa mengeluh lagi kalau tamunya itu datang ya di lain waktu. Aduh, datang lagi, ngutang lagi nih, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau apa adanya yang dikeluarkan, maka kapan saja tamunya datang akan enjoy, akan santai. Apa adanya dikeluarkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa adanya artinya semampunya. Tapi jangan tidak semampunya, ya. Misalnya mampu untuk membeli daging ayam yang dikasihkan ikan asin misalnya, ya. Jangan, kalau bisa jangan. Itu kurang sempurna imannya, ya. Maka di sini juga ditanyakan. Su'ila ba'duhum, sebagian ulama salaf ditanya. Amman, tentang seseorang yudayyifu daifan bisamnin, yang mengaturi atau menjamu tamunya dengan mentega. Wa indahu lahmun wa asal, dan dia itu memiliki daging dan madu, ya. Dia umpama sekarang di kulkasnya, ya, di lemari esnya itu punya daging dan madu. Tapi tamunya hanya diberi mentega, mentega. Misalnya ada tamu dikasih makan, dikasih dengan sambel, ya. Cepondeng muturun apa? Cengi. Padahal di kulkas atau di lemari es itu ada daging, ya. Kemudian dikasih air putih, padahal punya madu. Nah, ulama ditanya, bagaimana Kiai kalau ada orang punya daging, punya madu, tetapi yang dikeluarkan itu hanya mentega? Faqala dzalika ar-rajul la yu'minu billah wal yaumil akhir. Orang itu tidak sempurna imannya kepada Allah dan kepada hari kiamat. Orang ini berarti imannya tidak sempurna. Baik iman kepada Allah yang menjamin rezekinya, maupun kepada hari kiamat yang kelak pahalanya luar biasa, ya. Kemarin telah disampaikan di hadis di Manhajul Imdad, menyembelih satu binatang untuk menjamu tamu itu menjadi penebus badannya dari api neraka. Allahumma sholli ala Muhammad. Laqad qala sallallahu alaihi wasallam, katanya ulama yang ditanya, lihat Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah memuliakan tamunya, ya. Jadi ya semampunya kita, tapi jangan di bawah kemampuan kita, ya. Artinya yang daging disimpan, tamunya hanya dikasih cengi atau ikan asin, seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, ini kemarin yang sempat saya cerita, ya,
yang tidak dibaca redaksinya, yang oleh Musannif ditukil dari kitab Tuhfatul Asyraf. Kana rajulun wa fi tasbitil fuad annahu Hatim Toy. Ada sebuah kisah di dalam kitab Tasbitul Fuad, namanya yang dikisahkan ini Hatim Toy. Ada seorang namanya Hatim Toy. Ja'a dhaifun, datang tamu. Walam yakun indahu syai'un yuqaddimuhu lahu siwa khaylihi alladhi yaghzu alaih. Ada tamu, tidak ada apa-apa. Yang ada hanya kuda. Kuda itu biasanya untuk perang, ya. Punya satu-satunya binatang itu kuda. Nah, karena saking menghormat tamu, fadzabahu ikraman lid-dhaif. Maka disembelih, kudanya disembelih untuk hidangan tamu. Padahal enggak punya apa lagi, ya. Wa qarrabahu lahu, dan dijamukan kepada tamunya. Fanaza'athu zawjatuh. Maka istrinya menentangnya. Walamathu wa khasamathu walamathu, dan mencelanya ala dzalik, karena menyembelih kudanya tersebut. Lihtiyajihi ilal khayli, karena menurut istrinya itu kan kuda satu-satunya, itu pasti butuh nanti, ya. Suaminya itu dimarahi. Gimana sih sampean, Mas? Kuda satu-satunya kok disembelih? Sampean kalau mau perang nanti pakai apa? Kalau mau bekerja pakai apa? Sama ini gimana? Gak usah maksa. Kalau memang gak apa-apa ya hidangkan garam dengan roti cukup. Enggak, Dek. Itu Rasulullah mengatakan, itu kalau orang beriman kepada Allah dan hari kiamat, menghormat tamu. Orang-orang dulu itu tidak ada kata-kata pemborosan kalau di dalam menghormat tamu. Tidak apa-apa, nanti oleh Allah diganti. Oh, sampai itu kalau di kandani wong wedok, ya, mama sekarang nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya saling berdebat sampai fafaraqaha, akhirnya ditelak oleh suaminya. Faja'ahu rajulun, maka setelah berpisah dengan istrinya datang seorang laki-laki. Wa qala lahu ma'i bintun wa qad khatabaka katsirun minan nas wa lam uzawwijha wal ana uzawwijuka biha fatazawwajaha. Akhirnya datang seorang laki-laki, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampean yang namanya Hatim Toy? Iya. Dengan saya, oh iya, saya dengar katanya kamu berpisah dengan istrinya gara-gara istri kamu memarahi kamu karena menyembelih kuda untuk memuliakan tamu. Iya betul. Begini kalau sampean mau, saya itu punya anak perempuan. Anak perempuan ini cantik, akhlaknya bagus. Itu diminta beberapa orang, bahkan pejabat, orang kaya, semuanya ditolak. Semuanya ditolak. Wal ana uzawwijuka biha. Kalau sampean mau nikahi anak saya, nanti saya akan saya nikahkan kamu dengan putri saya ini. Gimana? Ya alhamdulillah kalau gitu, ya alhamdulillah. Tidak lihat dulu anak saya kayak apa, enggak usah, saya mantap sudah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya udah, akhirnya ngundang orang, ngundang saksi, dinikahkan. Fatazawwajaha, kemudian dinikahi. Wa ba'atsa biha ilaih. Setelah itu istrinya kemudian diantar, ya, diantar ke rumahnya yang laki-laki. Wa ba'atsa ma'aka asyratan minal khuyul, dan dibawakan 10 kuda, ya. Jadi karena memuliakan tamu, dapat istri perawan, kudanya dulu 1, sekarang dapat 10 kuda. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barokahnya memuliakan tamu. Inna Sayyid Abdurrahman bin Sulaiman al-Ahdal qala li awladi.
Ada seorang ulama, Sayyid Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal, mengatakan kepada putra-putranya, Ij'aluli wadifatan aqumu bika min khidmatid daifan. Oh anak-anakku, ayo ayah kasih tugas juga. Aku mubika yang akan aku laksanakan min khidmatid daifan, untuk menghormat tamu. Jadi ada seorang Sayyid namanya Sayyid Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal. Itu sekeluarga itu dikasih tugas satu-satu ya. Bu, sampeyan tugasnya memasak, membuatkan kopi. Anak saya yang pertama Ahmad ya, mengeluarkan kopi. Kemudian yang kedua Muhammad, kamu bagian ada di halaman rumah, mempersilakan tamu. Kemudian kamu membersihkan tempat tamu. Jadi anaknya semuanya dikasih tugas untuk menghormati tamu. Sehingga dirinya sendiri lupa. Lu ya saya nggak kebagian tugas. Akhirnya sebelum tamu datang, tolong anak-anak ayah kasih tugas dong. Ayah juga ingin dapat pahala. Kasih tugas untuk saya apa yang harus saya lakukan untuk menghormati tamu. Maka faqalu lahu, maka anaknya menjawab, kullu wadhifatin ma'a hadin qa'imin biha. Udah ya, cukup. Ayah enggak usah ikut-ikut. Semua tugas sudah dibagi saya dan adik-adik saya. Iya ya, sama enggak usah ikut-ikut. Dapur masalah saya. Katanya istrinya kompak luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Semua tugas kami ya yang melaksanakan. Ayah tinggal berbicara dengan tamu. Tidak, saya ingin. Coba, kamu tugasnya apa? Dikasih tahu. Saya masih punya tugas. Saya masih kebagian tugas. Faqala idan aj'alu wadifati fi khidmati dhaifan taqdimani alihim lahum inda khurujihim. Yang belum kalian bahas yaitu siapa yang menyiapkan sandalnya tamu ketika tamu mau pulang. Itu tugas saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Jadi takdim di sini maknanya dua. Ada bermakna mengedepankan ya. Jadi sandalnya tamu itu kan menghadap ke rumah ya. Nah itu biasanya sebagian orang itu diputar, sandal ini diputar, nanti tamunya pulang tinggal masang kakinya ya. Tinggal masang kaki ke sandal. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah itu belum kalian cantumkan ya. Tugasnya senuman biada menyambut tamu ini belum ada tugas untuk mengasihkan sandal kepada tamu. Itu bagian abah. Itu bagian saya nak. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayahnya iri karena gak kebagian tugas untuk memuliakan tamu. Ternyata sandal itu belum ada tugasnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ini perlu ya. Biasanya santri kalau punya kiainya itu diputarkan, ya disiapkan. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud itu kalau diajak Rasulullah ke undangan misalnya. Jadi Rasulullah naik, sandalnya dibawakan. Wah sekarang di wadah kresek, disimpankan. Nanti setelah Rasulullah mau turun, disiapkan di depannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan kata sebagian ulama, sandal itu paling besar daripada barokah yang lain. Ya. Misalnya ingin barokah, kopiahnya ulama. Ingin barokah, bajunya ulama. Ingin barokah, sarungnya ulama. Tapi ada yang terlupakan. Sandal itu paling besar barokahnya. Karena apa? Sandal itu membawa semua badan ya. Jadi sandal itu apa? Tempatnya semua badan ya. Saya ketongkok badan nih kesan sandal. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka sebagian orang berebut untuk menjaga sandalnya para ulama. Allahumma sholli ala Muhammad. Mun makin pas orang pas tempak sandal kiai niki. Dengan lemari kiai ini bingung, demetan sandal kena iki. Apa baulaan iki? Tempak serodok nggih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kana ba'du sholihin.
mimman adatuhu yusallil awwabin asyra raka'atan idza ja'ahu ahad minal ashab yaktasiru ala arba'i raka'at. Sebagian orang-orang soleh biasanya sholat sunnah itu 20 rakaat. Ketika ada tamu temannya, dia meringkas 4 rakaat. Ya. Jadi orang-orang dulu itu biasanya sholatnya 20 rakaat karena ada tamu diringkas 4 rakaat. Allahumma sholli ala Muhammad. Qala Sayyidil Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu an li ba'di zairiki minas sadah al-alawiyyin. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu an berkata kepada beberapa orang yang berziarah ke rumahnya, minas sadah al-alawiyyin, dari sadah alawiyyin, idza ja'ani ahad mimman uhibbuhu atruk awradi wa ajlisu ma'ah. Saya itu kalau didatangi orang yang aku senangi, kalau ada tamu yang saya senang, bicaranya enggak ghibah, enggak ngerasani orang, bicaranya tidak memprovokasi, bicaranya masalah yang baik-baik, saya tinggalkan wiritan saya. Saya enggak wiritan. Ya, setelah sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Langsung saya ke tamu saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Saking memuliakan nyata tamu. Wa kana ba'du salaf wa huwa Sayyid Alwi bin Abdullah Al-Idrus sahibi Sibi yaqul al-awrat tuqda wa mujalasatul ikhwan la tuqda. Seorang Sayyid, yaitu Sayyid Alwi bin Abdullah Al-Idrus yang dapat julukan sahib Sibi, beliau berkata, al-awrat tuqda, kalau wiritan itu bisa diqadha, bisa ditunda. Tetapi wa mujalasatul ikhwan la tuqda, untuk melayani tamu tidak bisa diqadha. Ya, apalagi tamu dari jauh. Dia mungkin tidak mesti setahun sekali kembali. Ya, tapi kalau wiritan setiap hari bisa diqadha. Maka kalau ada tamu tinggalkan wiritan. Okay? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yuhka annal Habiba Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus lamma ja'ahu syaikhun min alil amudi wa kana minal ulama wa huwa tilmidun liwalidihi. Wa syaikhu Abu Bakar kana yaqra alaih. Diceritakan Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus ketika ada tamu, tamunya itu syekh, ya, keluarga Al-Amudi, termasuk keluarga para ulama ini. Wa kana minal ulama, dan syekh ini adalah termasuk dari ulama. Wa huwa tilmidun liwalidihi. Tamunya ini kebetulan muridnya ayahnya, ya. Murid ayahnya tapi sudah jadi ulama. Datang ke rumahnya Habib Abu Bakar bin Abdul Al-Idrus. Wa Syekh Abu Bakar kana yaqra alaih. Dan kebetulan Syekh Abu Bakar ini pernah ngaji, ya, pernah ngaji kepada Syekh Al-Amudi ini. Adzamahu, maka Syekh Abu Bakar mengagungkan tamunya ini. Wa dhabaha lahu arba'ina ra'san minal ghanam, tidak tanggung-tanggung menyembelih 40 kambing, ya. Kebetulan memang orang kaya, ya, orang kaya. Disembelihkan 40 kambing. Padahal mungkin hanya ngajak santrinya mungkin 3-5, ya. Disembelihkan 40 kambing. Kenapa? Wa kana syekh yuhibbul qalba. Karena Syekh Alil Amudi ini, tamunya ini terkenal suka makan hati, ya. Kalau makan kambing itu yang paling senang hatinya, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kan ada ya orang itu kalau makan hati itu merasa nikmat, ya. Senang. Masakan hati itu senang. Memang gurih kan? Maka faqaddama lahu arba'ina qalb. Jadi 40 hati ini langsung disuguhkan semua. Dagingnya disisihkan. Kenapa? Tamunya ini kebetulan senang hati, ya.
Jadi nyembeli kambing 40 itu untuk dihidangkan semua hatinya ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa kana syekh faqihan, dan tamunya ini seorang alim fikih. Seorang alim. Faqala fi nafsi. Nah, tamunya ini berbisik di hatinya ya. Katanya di hatinya, hada israf. Ini pemborosan ini. Saya datang ke sini cuman dengan 3 teman ya. Ini disembelihkan kambing 40. Loh, ini kok hatinya 40? Kamu nyembelih kambing berapa? 40, Syekh. Katanya Syekh, di hatinya ini pemborosan. Fakasyafaul Habib Abu Bakar Al-Adni. Maka Habib Abu Bakar ini ya, kasyaf ya. Tahu suara hati gurunya itu tahu ya. Tahu suara hatinya tamunya yang pernah jadi murid ayahnya. Wa qala addamna hum li ajlil ilmi. Qalu israf. Kul ya syekh wal baqi yaquluhu nasun ghairu. Syekh, ini bukan pemborosan. Kami itu memuliakan Anda karena Anda seorang ulama. Kalau ilmu itu tidak ada ukurannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Pangki. Ini bukan pemborosan. Nanti kalau jenengan tidak habis, wal baqi yaquluhu nasun ghairu. Kalau enggak habis gampang, hanya 40 kambing. Masih banyak yang siap makan. Allahumma sholli ala Muhammad ya. Saking memuliakan tamu. Nah, kayak kemarin seorang sahibul bait memasak lebih dari jumlah tamu yang datang. Akhirnya, loh, kamu kok masak banyak sekali? Saya makan berapa ini? Tidak apa-apa. Makanan yang panjenengan pandang itu dapat barokah. Biar tidak saya dapat barokah. Nanti saya antarkan ke tetangga-tetangga saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tinggal satu nggih. Ja'al Habib Hasan bin Shalih marratan ila Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Suatu hari Habib Hasan bin Shalih bertamu ke Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Wa kana Habib Hasan istaksara man ma'ahu. Dan Habib Hasan itu merasa bahwa rombongan yang menyertainya itu terlalu banyak, ya. Aduh. Orang-orang ini yang saya ajak 3 kok banyak sekali yang ikut. Hanya sungkan ke tuan rumah. Nanti tuan rumahnya akan repot. Karena biasanya kalau Habib Hasan ini datang pasti diberi makan, dijamu. Ini hanya ngajak berapa orang kok. Beb ikut beb. Beb ikut beb. Akhirnya banyak. Yang umpama sekarang 1 elap yang ikut. Akhirnya katanya Habib, aduh. Ini yang saya bawa terlalu banyak ini. Sungkan saya ya. Katanya Habib Hasan. Fa'arafal Habib Abdullah bin Umar dzalika minhu. Maka Habib Abdullah bin Umar ini cerdas. Orangnya tahu ya. Tahu dari raut mukanya Habib ini merasa sungkan. Aduh. Saya kibim cek banyak kan lagi. Faqala lahu ya Hasan hadhil marra ma'akum katsir alladziina ma'akum fatma'annal Habib Hasan waradin. Katanya Habib Abdullah bin Umar, Habib Hasan, Anda sekarang datang enggak kebanyakan. Enggak kebanyakan. Malah saya gembira kalau yang Anda ajak itu lebih banyak lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya apa? Kalau tamu kita itu merasa kayak ada gimana, aduh, maaf ya saya begini. Enggak apa-apa. Tamu itu dihibur, gitu. Tamunya dibuat senang, ya. Makanya dalam Al-Qur'an, qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha ada, ya. Ini tentang menghormat tamu, maka semoga kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus tentang adab memuliakan tamu, sehingga kita termasuk orang-orang yang imannya sempurna ya.
Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina Rabbi وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا قياء علماء ربنا أصلي لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتي يا نار رسل المنون والصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار